Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi chapter 20, akuntansi pensiun dan tunjangan pasca pensiun. Saya Diah Retnawati akan memulai presentasi ini terlebih dahulu. Pengertian rencana pensiun. Rencana pensiun adalah pengaturan di mana perusahaan memberikan manfaat atau pembayaran kepada karyawannya setelah mereka pensiun untuk layanan yang mereka berikan saat mereka bekerja. Program pensiun ada 3. Yang pertama, iuran. Karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan keuntungan mereka. Yang kedua, non-iuran. Perusahaan menanggung seluruh biaya. Yang ketiga, program pensiun yang memenuhi syarat, yaitu menawarkan manfaat pajak. Dana pensiun harus menjadi badan hukum dan akuntansi yang terpisah. Tipe perencanaan pensiun. Yang pertama ada defined contribution plan, yaitu kontribusi pemberi kerja ditentukan oleh rencana atau tetap. Risiko ditanggung oleh karyawan dan manfaat berdasarkan nilai rencana. Yang kedua, ada defined benefit plan. Manfaat yang ditentukan oleh rencana, kontribusi pemberi kerja bervariasi atau ditentukan oleh aktuaris. Yang ketiga, risiko ditanggung oleh majikan. Pengakuan net fund status. Perusahaan harus mengakui pada neraca mereka status overfund atau kekurangan dana penuh program pensiun. Status overfunded atau kekurangan dana diukur sebagai perbedaan antara nilai wajar aset, program, dan kewajiban imbalan diproyeksikan. Kelebihan dan kekurangan jenis program pensiun. Yang pertama, program pensiun iuran pasti atau defined contribution. Kelebihannya, beban biaya stabil dan mudah diperkirakan. Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan. Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Sedangkan kekurangannya, besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan. Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Kelebihan program pensiun manfaat pasti atau defined benefit. Yang pertama, besar manfaat pensiun mudah dihitung. Yang kedua, lebih memberikan kepastian kepada peserta. Yang ketiga, lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Kekurangan dari defined benefit adalah beban pensiun mudah berfluktuasi dan nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Ciri-ciri program pensiun. Program pensiun iuran pasti mengharuskan pemberi kerja menginvestasikan uang dalam jumlah tetap atas nama karyawan selama masa kerja karyawan. Sedangkan program pensiun imbalan pasti memberikan kerja Sedangkan program pensiun imbalan pasti pemberi kerja menanggung resiko investasi dalam mendanai pembayaran uang pensiun di masa depan. Karenanya, banyak perusahaan telah mengganti program dengan imbalan pasti ke program pensiun iuran pasti. Peran aktuaris atau juru taksir. Akuntansi untuk pensiun. Jenis-jenis ukuran kewajiban pensiun. Yang pertama, vested benefit. Tunjangan terjamin atau vested benefit adalah tunjangan yang berhak diterima karyawan sekalipun karyawan tersebut tidak memberikan jasa tambahan dalam program. Sebagian besar program pensiun mensyaratkan seorang karyawan harus memiliki masa kerja minimum sebelum mencapai status tunjangan terjamin. Yang kedua, accumulated benefit obligation. Berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada seluruh tahun masa kerja yang dijalankan karyawan setelah mengikuti program, baik yang terjamin maupun yang tidak terjamin. Dengan menggunakan tingkat gaji yang berlaku sekarang, ukuran kewajiban ini disebut akumulasi kewajiban tunjangan. Yang ketiga, defined
Defined Benefit Obligation. Berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja terjamin maupun tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan. Ukuran kewajiban ini disebut proyeksi kewajiban tunjangan, karena gaji masa depan yang diharapkan lebih tinggi dari gaji saat ini. Pendekatan ini menghasilkan pengukuran terbesar dari kewajiban pensiun. Pengukuran ini yang dipilih dalam IASB. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Afifa Juliana. Slide selanjutnya yaitu komponen biaya pensiun. Efek pada pengeluaran, service cost-nya bertambah. Aktu, ak, aktuas, apa sih nih? Aktuaria. Komponen biaya pensiun, efek pada pengeluaran service cost-nya bertambah. Aktuaria saat ini, nilai manfaat yang dikaitkan dengan formula tunjangan pensiun untuk layanan karyawan selama periode tersebut. Efek pada pengeluaran, interest on liability-nya bertambah. Bunga untuk periode pada proyeksi kewajiban manfaat yang terutang selama periode tersebut. Suku bunga yang digunakan disebut sebagai tingkat penyelesaian. Next. Efek pada pengeluaran, actual return on plan asset bisa bertambah dan berkurang. Peningkatan dana pensiun dari bunga, dividen, dan perubahan yang direalisasikan dan belum terrealisasi dalam nilai wajar aset terencana. Superior service cost, efek pengeluarannya bertambah. Perubahan rencana seringkali mencakup ketentuan untuk meningkatkan manfaat untuk layanan karyawan yang disediakan pada tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan mengalokasikan biaya layanan sebelumnya untuk memberikan manfaat reaktif ini untuk biaya pensiun di masa depan, khususnya untuk sisa tahun layanan karyawan yang terkena dampak. Lalu yang kelima ada gain or loss. Efek pada pengeluarannya bisa bertambah dan berkurang. Volatilitas biaya pensiun dapat disebabkan oleh perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset rencana dan oleh perubahan kewajiban manfaat yang diproyeksikan. Menggunakan lembar kerja pensiun. Di sini ada lembar kerja pensiun yang bisa digunakan. Lanjut, soal tentang satu perbedaan sementara jumlah kena pajak di masa depan satu tarif mulai pajak tangguhan. Brennan Corporation dimulai 2019 dengan saldo $90.000 di akun kewajiban pajak tangguhan. Pada akhir 2019, selisih sementara kumulatif terkait berjumlah $350.000 dan akan membalikan merata selama 2 tahun ke depan. Pendapatan akuntansi pre-tax untuk 2019 adalah $525.000. Tarif pajak untuk semua tahun adalah 40% dan penghasilan kena pajak untuk 2019 adalah $400.000. Lalu kita di sini disuruh untuk menghitung pajak penghasilan komputasi dibayarkan pada tahun 2019. Lalu ada disuruh siapkan entry jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan, pendapatan tangguhan pajak, dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk tahun 2019. Lalu kita harus menyiapkan bagian beban pajak penghasilan dari laporan pendapatan tahun 2019 dimulai dengan baris penghasilan sebelum pajak penghasilan. Lanjut. Untuk menjawab soal yang di atas, kita pertama-tama harus menghitung penghasilan kena pajak tahun 2019. Di sini ada $400.000, terus tarif pajak tahunan sebesar 40%, itu dikali nanti hasilnya dapat $160.000.
Lalu yang B ada jumlah kena pajak yang jumlah kena pajak di masa depan tahun 2020 sebesar 175 dolar, 2021 sebesar 175 dolar, dan totalnya 350 ribu dolar. Tarif pajaknya dikali masing-masing dikali 40%. Nanti hasilnya ada pajak, nanti hasilnya ada tanggung pajak. Hasilnya ada tanggung jawab pajak tangguhan pada tahun 2020 sebesar 70 ribu dolar, 2021 sebesar 70 ribu dolar, totalnya 140 ribu dolar. Lalu kita di sini dapat kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2019 sebesar 140 dolar, tanggung jawab pajak yang di deferred awal 2019 sebesar 90 ribu dolar, deferred tax expense for 2019 itu sebesar 50 ribu dolar, ada biaya pajak kurang untuk 2019 sebesar 60 ribu dolar, lalu lalu ada income biaya pajak untuk 2019 sebesar 210 dolar. Di sini kita dapat jurnalnya yaitu beban pajak penghasilan di debit sebesar 210 dolar, di kredit ada pajak penghasilan terutang sebesar 160 ribu dolar, dan kewajiban pajak tangguhan sebesar 50 ribu dolar. Lalu penghasilan sebelum pajak penghasilannya sebesar 525 dolar, beban pajak penghasilannya saat ini sebesar 160 ribu dolar dan ditangguhkan sebesar 50, jadi ditambah jadi 210 ribu dolar. Lalu pendapatan bersihnya kita dapat 315 dolar. Catatan untuk struktur, karena tarif pajak tetap untuk semua tahun, jumlah selisih sementara kumulatif yang ada pada awal tahun dapat dihitung dengan membagi 90.000 dolar sebesar 40%, yang sama dengan 225 dolar. Perbedaan kumulatif term Polaris selisih pada akhir 2019 mewakili jumlah bersih perbedaan of temporary yang berasal selama 2019 yaitu 125 dolar. Dengan informasi ini kita dapat mendamaikan pre-tax pendapatan keuangan dengan taxable income sebagai berikut. Pre-tax pendapatan keuangan sebesar 525 ribu dolar. Perbedaan permespori yang berasal dari memunculkan jumlah kena pajak di masa depan sebesar 125 dolar itu nanti dikurang. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak sebesar 400 ribu dolar. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabil Azahra. Soal 19.14 aset pajak tangguhan. Kalau YSA memiliki aset pajak tangguhan dengan saldo 150.000 euro pada akhir 2018. Karena selisih kumulatif sementara euro 375.000 euro. Pada akhir 2019, ini sama selisih sementara telah meningkat menjadi jumlah kumulatif 500.000 euro. Penghasilan kena pajak untuk 2019 adalah 850.000 euro. Tarif pajak adalah 40% untuk semua tahun. Petunjuk A. Catat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan yang dibayarkan untuk tahun 2019. Dengan asumsi bahwa kemungkinan aset pajak tangguhan akan diwujudkan. Yang B, dengan asumsi bahwa kemungkinan bahwa 30.000 euro dari aset pajak tangguhan tidak akan terwujud. Siapkan entry journal di tahun 2019 untuk mengenali hal ini probabilitas. Jawabannya, beban pajak penghasilan 290.000 di debit, aset pajak tangguhan 50.000 di debit, pada pajak penghasilan harus dibayarkan 340.000 di debit.
Perhitungannya itu yaitu penghasilan kena pajak 850.000 euro dikali tarif pajak tahunan 40%. Ketemu hasilnya pajak penghasilan yang dibayarkan itu 340.000 euro. Dan ini adalah tabelnya pada tanggal 31 Desember 2019. Jumlah kena pajak masa depan kumulatif deduktibel itu 500.000 euro. Tarif pajaknya 40%, pajak tangguhannya pada aset 200.000 euro. Aset pajak tangguhan pada akhir 2019 yaitu 200.000 euro. Aset pajak deferred pada awal 2019 yaitu 50.000 euro. Manfaat pajak yang dideferasi untuk 2019 atau peningkatan aset pajak tangguhan yaitu 50.000 euro. Beban pajak saat ini untuk 2019 atau pajak penghasilan harus dibayarkan yaitu 340.000 euro. Pengeluaran pajak untuk tahun 2019 yaitu 340.000 euro dikurang 50.000 euro, ketemu hasilnya 290.000 euro. B. Entry jurnal pada akhir 2019. Beban pajak penghasilan 30.000 pada aset pajak tangguhan 30.000. Catatan untuk instruktur, meskipun tidak diminta oleh instruksi, pendapatan keuangan the pre-tax dapat dihitung dengan menyelesaikan rekonsiliasi berikut. Pre-tax pendapatan keuangan untuk 2019, originating perbedaan yang akan menghasilkan jumlah dikurangkan masa depan 125.000 euro. Pendapatan taxable untuk 2019 850.000 euro. Selanjutnya ada soal problem 19.3 tentang tahun kedua selisih depresiasi, dua perbedaan tarif tunggal. Informasi berikut telah diperoleh untuk Gawker SE. Yang pertama itu sebelum tahun 2018, penghasilan kena pajak dan pendapatan keuangan pre-tax identik. Yang kedua, pendapatan keuangan pre-tax adalah 1.700.000 euro pada tahun 2018 dan 1.400.000 euro pada tahun 2019. Yang ketiga, pada 1 Januari 2018, peralatan seharga 1.200.000 euro dibeli. Hal ini harus terdepresiasi secara lurus selama 5 tahun untuk keperluan pajak dan lebih dari 8 tahun untuk tujuan pelaporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, setengah tahun penyusutan pajak tercatat pada tahun 2018 dan 2023. Next. Yang keempat, bunga 60.000 euro diperoleh atas kewajiban pemerintah yang dibebaskan pajak 2019. Yang kelima, termasuk dalam pendapatan keuangan pre-tax 2019 adalah keuntungan atas operasi 200.000 euro yang sepenuhnya kena pajak. Keenam, tarif pajak adalah 35% untuk semua periode. Yang ketujuh, penghasilan kena pajak diharapkan dalam semua tahun mendatang. Petunjuknya, yang A itu menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk tahun 2019. Yang ke B itu menyiapkan entry jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan 2019, pajak penghasilan pajak yang harus dibayarkan dan ditangguhkan. Yang C menyiapkan bagian bawah laporan pendapatan Gawker 2019 mulai dengan penghasilan sebelum pajak penghasilan. Yang D menunjukkan bagaimana pajak penghasilan yang ditangguhkan harus disajikan pada bulan Desember tanggal 31 tahun 2019 laporan posisi keuangan. Jawabannya yang A itu pendapatan keuangan pre-tax untuk tahun 2019 sebesar 1.400.000 euro dan bunga yang dapat dinontaksi itu sebesar 60.000 dikurang
Selanjutnya depresiasi berlebih itu 240.000 dikurang 150.000 dapat hasilnya 90.000 dikurang juga. Penghasilan kena pajak untuk 2019 sebesar 1.250.000 dan tarif pajaknya dikali 35%. Pajak penghasilan yang dibayarkan untuk 2019 jadi 437.500 euro. Yang B, jurnalnya, beban pajak penghasilan sebesar 469.000 di debit, pada pajak penghasilan harus dibayarkan sebesar 437.500 di kredit, kewajiban pajak tangguhan 21.000 di kredit, dan aset pajak tangguhan sebesar 10.500 di kredit. Yang C itu ada penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 1.200.000 euro. Beban pajak penghasilan saat ini 367.500 euro dan yang ditangguhkan 31.500 euro. Hasilnya dapat 399.000 euro dan pendapatan dari melanjutkan operasi itu sebesar 801.000 euro. Perolehan operasi yang dihentikan 200.000 euro dan pajak penghasilan yang kurang berlaku 70.000 euro, hasilnya 130.000 euro, dan totalnya laba bersih sebesar 931.000 euro. Yang D itu ada liabilitas tidak lancar, dibagi tanggung jawab pajak tangguhan sebesar 21.000 euro. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.